Cek cek. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ya untuk rekan-rekan ya. Pada video kali ini mohon izin ya, ini terkait dari PLN Kies Survei yang di website fajargo.com garing Kies PLN, di mana untuk pertanggal 23 Juli 2026 kami ada update ya, yaitu update untuk versi 4.13. Yang pertama yaitu adalah perbaikan kesalahan tiang otomatis TM atau TR3, di mana ini untuk sebelumnya itu pada saat di tiang sudut ya itu dia terdeteksinya sebagai TM atau TR3. Nah, ini sudah kami lakukan pengfiksaan. Lalu untuk yang kedua, perbaikan error kalkulasi panjang pengantar saat undo dan redo. Jadi di bagian kiri ya pada saat kita lakukan undo redo itu dia panjang pengantarnya masih yang lama sehingga tidak ada perubahan pada saat kita lakukan undo ataupun redo. Lalu terkait dari struktur POQ ya, ini kami sesuaikan, kategorikan sesuai dengan tiang-tiangnya sehingga lebih mudah pada saat kita konversi sesuai dengan kebutuhan kita. Dan selanjutnya ada penambahan filter ekspor SLD ya di bagian gambar pojok kiri bawah, kanan bawah, di mana nanti ada filter kira-kira ingin draw apa saja yang ingin ditampilkan, dan untuk format sekarang sudah tidak PNG lagi namun sudah berubah menjadi PDF. Lalu ada release ya, ini adalah fitur baru yaitu terkait dari pemilihan jenis penghantar. Nanti kita bisa milih di bagian sebelah kiri yang di bagian draw atau menggambar ini. Oke, kita coba terlebih dahulu ya. Untuk draw-nya sekarang kita sudah dilengkapi dengan pemilihan penghantarnya. Nah, rencananya nanti di selanjutnya kita nanti bisa custom terkait dari nilai resistansi impedansi per KMS-nya itu berapa ohm, agar kita bisa menyesuaikan dengan spesifikasi kabel dari brand yang sesuai kita gunakan. Contoh, aku awalnya ingin ya membuat tipe jaringan CTM dengan kabel ada yang A3C ataupun S dengan selaput, ada FETIC, dan juga terkait dari SKTM-nya. Nah, untuk standar dari tahanan per KMS-nya ini sudah sesuai dengan rata-rata setiap brand ya, sehingga kami sesuaikan nanti untuk penambahan fitur custom-nya. Contoh, kita gambar dulu pembuatan CTM-nya hingga ke jalan ini. Oke. Ini kebetulan aku pilih di A3C 150. Oke. Jadi ya benar ya, karena ini tidak satu arah. Tapi kalau misalkan ada problem seperti ini, nanti kita akan undo, kita tarik sini, baru nanti kita jumper secara otomatis agar dia bisa melewati jalan. Siapa tahu ini adalah tembok yang tinggi atau memang dia tidak boleh dilewati. Nah, kita coba, lalu tambahkan di CTR-nya. CTR-nya katakanlah kita pakai yang ukuran 35 untuk masuk ke bagian persilnya. Bagian sini katakanlah ya kita coba kasih cari yang pas ya, atau kita bisa geser sebenarnya. Oke, kita coba sesuaikan. Oke, kita coba ambil CTR hingga ke sini. Maaf, ini ya tiang TR-nya ya, CTR-nya. Kabel sudah kita pilih, dan untuk yang pelanggan ya itu sudah otomatis kita bisa memilih kabel SR-nya juga, sehingga nanti terkait dari susu sama tegangan drop dia mulai mengurut pelanggan, lalu ke SR-nya, lalu ke CTR-nya, lalu baru ke gardu yang dipilih, sehingga nanti untuk kalkulasi Z impedansinya adalah total dari jalur mulai dari pelanggan hingga ke gardu yang terpilih, kira-kira seperti itu. Untuk pemilihan gardunya juga ada fitur ya di bagian bawah pemilihan kabel SR-nya. Contoh, kita katakanlah gardunya ada di bagian ini ya, kita set gardu, maka di sini akan update. Apabila tidak update, kita bisa pilih menggunakan CTR terlebih dahulu lalu pelanggan. Nah, nanti dia akan update tergantung dari JavaScript versi browser rekan-rekan. Nah, ini adalah gardu 1, misalkan ini menggunakan ukuran di 16 ya, aku coba tandain. Ini sudah otomatis dia akan memilih terhadap dari tiang CTR terdekat. Nah, dia akan melakukan mapping secara otomatis. Nah, misalkan ini lebih dari 40, dia akan ada lebih dari 40 meter, artinya dengan sudah tidak sesuai dengan standar. Nanti bisa diubah juga, rencana akan dimasukkan konfigurasi, kita bisa custom maksimal di 45 kah atau 30 atau 35, kira-kira seperti itu. Nah, contoh ya. Contoh dia seperti ini. Kita coba tambahkan lagi. Nah, ini dia langsung ambil dari gardu ya, karena lebih dekat. Oke, jika sudah, kita lakukan kalkulasi untuk auto balance fasanya, dan ini adalah hasilnya ya, terkait dari fitur rilis pemilihan penghantar. Sekarang kita coba tes yaitu pada fitur update-nya ya, pengenjang
pada saat undo dan redo. Kita lihat di 1900 ya. Ini kan total ADKC-nya ya, atau kita bisa lihat di bagian CTR-nya. Katakanlah kita coba tambahkan CTR lagi ya. Ya, CTR. Kita coba kasih geser. Kita coba kasih. Oke, kita tambah CTR di sini. Nah, kita bisa lihat ya untuk CTR-nya di 95, kita coba undo, sudah berubah, kita redo, sudah berubah ya. Dari sudah normal ya. Terkait dari update, poin 2 dan poin terakhir. Nah, perbaikan error kalkulasi dan poin terakhir. Lalu kita tes untuk kesalahan tiang TM dan TR3 pada saat dia sudut. Nah, ini sudah berubah ya jadi TM5, awalnya dia terdeteksi sebagai TM3, TM5, kalau TM3 itu kan dia ujung dan akhir. Nah, awal dan akhir TM3 sudah betul, untuk akhirnya ya awalnya juga sudah betul. Oke, selanjutnya kita coba cross check di bagian struktur ekspor BOQ-nya. Nah, kita coba klik ya download RAB. Coba kita cek untuk RAB-nya, di mana ini sudah terstruktur berdasarkan per tiang ya, sehingga akan memudahkan untuk perintilan-perintilannya atau komponen-komponen kecilnya. Maaf ini ada proteksi ganda dari apa namanya dari Excel-nya. Ya, sudah terbuka ya. Kira-kira seperti ini untuk hasilnya. Nanti ada TM1, kira-kira detailnya untuk apa saja dan totalnya juga tentunya sudah sesuaikan dengan jumlah dari TM1-nya ada di berapa. Kira-kira seperti itu ya. Ini ada yang TM2, TM3. Kebetulan ini kan dia genap ya, karena kan butuhnya kan 2 ya, awal dan akhir. Tentunya ini ada 4, 6, 2 tentunya. Ini ada ya benar ya, set skornya ada 2. Nanti kiranya detail-detail ini ada yang keliru atau memang belum tepat, nanti dapat disampaikan agar kami coba sesuaikan lagi. Kebetulan untuk material ini itu berada di wilayah P2B Papua ya, untuk apa namanya untuk standar konstruksinya. Jadi kiranya nanti ada yang perlu diperbaiki, nanti dapat disampaikan, akan kami lakukan revisi penyesuaian secara general yaitu standar PLN. Oke, terima kasih. Kita coba cek kembali ya untuk update-nya. Struktur sudah. Oh ya, ini ya untuk yang SLT ya, rekan-rekan ya, SLT yaitu di bagian kanan bawah. Kita bisa memilih kira-kira apa saja yang ingin ditampilkan. Dan posisinya ini sudah dalam format PDF. Nah, PDF dia tampilannya seperti ini, tentunya ya sesuai dengan jaringan. Ini dia numpuk karena dia sifatnya adalah menggunakan data lat leng. Apabila memang tidak diperlukan sebuah yang teks dari rumah, kita bisa hilangkan ya. Tampilkan rumah, tampil, gardu tampil, nama konstruksi juga tampil. Ini bisa tampilkan. Coba kita tanpa label dari rumahnya, nah, kira-kira seperti ini ya. Ini adalah terkait dari single line-nya. Nanti apabila memang menggunakan aplikasi ArcGIS ataupun yang lain, Mapinfo atau yang lain, nanti kita tinggal ekspor KML. Kita bisa import sesuai dengan gambar yang kita gambar di aplikasi ListDesk ini ya, di PLN yang lebih tepatnya ya. Nanti akan dikonvert ke aplikasi yang lain, yaitu seperti ArcGIS ataupun Mapinfo. Oke. Oh ya, untuk merubah terkait dari apa namanya nama lalu autornya ya tadi itu ada di bagian fitur informasi proyek. Jadi kita bisa mengedit ya nama, lokasi dan juga dari surveyornya. Baik, kira-kira cukup ya, kira-kira ya terkait dari update pada saat ini yaitu di poin 4.13 ya dengan detail sebagaimana tadi sudah kita coba diskusikan atau sampaikan ya. Nanti apabila ada feedback ataupun ada yang ingin ditanyakan dapat disampaikan ya. Mohon bantuan selalu evaluasi ya. Insya Allah nanti kan semoga ini aplikasi dapat diterapkan sesuai dengan data lapangan ataupun kebutuhan yang ada di lapangan kita. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf ya. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.